Bab 696. Ada beberapa semut yang tidak dapat mengenali identitas mereka sendiri, tetapi mereka suka berteriak di depan naga. Semakin Shenlong mengabaikan mereka, semakin banyak semut yang berteriak. Benar-benar gila. Dibandingkan dengan Pangeran Api Luo, Jiang Yudi bahkan lebih seperti semut di antara semut, tapi dia masih belum mengetahuinya. Dia sudah menusuk keranjang besar. Pangeran Huo Luo akan dipenggal oleh Ye Lingtian, apalagi dia. Meskipun ada pangeran yang setia dan pemberani berdiri di belakang keluarga Jiang, bahkan keluarga kerajaan tidak bisa menjaga Jiang Yudi. Apakah itu pasta? Banyak bos besar di Donghai menyatakan dukungan mereka untuk Ye Lingtian, yang jelas membuatnya melihat bahwa asal Ye Lingtian tidak biasa, tetapi dia masih tidak ingin mengambil langkah mundur dan harus bersaing dengan Ye Lingtian. Dia menunjuk pengawal di sekitar dan memerintahkan dengan tajam, bangun cepat dan ambil anjing ini untukku. Hari ini, tidak peduli apa, Nona Ben akan membuat Su Yuwei cacat. Satu dengan perintah Jiang Yudi, 20 pengawal tanpa ragu sedikit pun, mereka mulai menyerang Ye Lingtian dari segala arah. Hanya setelah mereka menaklukkan Ye Lingtian, Jiang Yudi dapat membuang asam sulfat pekat ke wajah Su Yuwei. Pengawal Jiang Yudi ini tidak hanya terlihat kokoh dan tidak memiliki kekuatan pribadi, tetapi juga tidak sebanding dengan pengawal biasa. 20 orang ini bergegas menuju Ye Lingtian pada saat yang sama, seperti harimau, dengan momentum yang kuat. Melihat adegan ini, Wei Lei dan Wu Qianshan yang tidak jauh berteriak pada saat yang bersamaan, 11, sombong. 11, mencari kematian. Dalam sekejap, keduanya berhenti bersabar dan mulai pada saat yang sama. Kekuatan Wei Lei tidak kurang dari Wu Qianshan, dan keinginannya untuk berperang adalah gaya Hong Kong yang sengit. Setelah dia berteriak dengan marah, seluruh orang berdiri di depan Ye Lingtian seperti menara besi. Dua pengawal yang bergegas di depan Ye Lingtian pertama kali melihat tinju besar Wei Lei dibanting ke arahnya. Keduanya bisa dengan jelas melihat tindakan Wei Lei, tetapi mereka tidak bisa melarikan diri, jadi mereka hanya bisa membiarkan tinju seukuran kaserole Wei Lei menghantam mereka. Kedua pengawal itu terbang keluar dan menjatuhkan orang-orang yang menyerang di belakang mereka ke tanah. Begitu Wei Lei bergerak, dia berurusan dengan beberapa pengawal. Wu Qianshan juga bergerak pada saat ini. Menghadapi pengawal ini dia tidak perlu menggunakan pukulan meriam, karena orang-orang ini tidak layak untuk dua orang. Dia ringan dan lapang, seolah-olah sedang berjalan di taman yang santai. Dia tiba di depan seorang pengawal dalam 2 langkah, dan menamparkan kedua lawannya. Kemudian, Wu Qianshan pindah satu persatu ke yang lain. Di depan seorang pengawal, dia mencambuk satu kaki dan menjatuhkan pria itu ke tanah. Melihat serangan Wu Qianshan yang begitu ganas, ketiga pengawal itu menatapnya tajam dengan belati di tangan mereka, menyerang dari arah yang berbeda. Wu Qianshan tersenyum menghina, meninju ke depan dengan kedua tangan, menendang kaki kanannya ke samping dan ke belakang, dan ketiga pengawal itu mengerang dan terlempar pada saat yang sama. Pada dasarnya, setelah diserang oleh Wu Qianshan, para pengawal ini mati dan cacat, dan tidak ada dari mereka yang dapat mempertahankan efektivitas tempur mereka. Para tamu yang tidak jauh dari sana sangat bersemangat setelah melihat pemandangan ini. Meskipun mereka tidak dapat mengambil bagian dalam adegan pertarungan seperti ini, tetapi melihatnya juga dapat membuat darah mereka membengkak. Tuan Wu benar-benar tua dan kuat. Baru saja gerakan ini langsung menjatuhkan 3 lainnya ke udara. Ini benar-benar kuat. Jika saya memiliki keterampilan Tuan Wu, tidakkah saya bisa berjalan menyamping di Laut Cina Timur? Seperti yang diharapkan dari Master Seni Bela Diri, berdiri di atas. Bab 697. Wu Qianshan menghancurkan pohon-pohon dan menghancurkan pohon-pohon busuk, dan dia membunuh beberapa pengawal dalam sekejap, membuat semua orang tercengang. Tetapi pada saat yang sama, Master Seni Bela Diri menemukan bahwa meskipun serangan Wei Lei tidak sekuat miliknya, dia lebih efektif. Singkatnya, pukul lebih banyak musuh dengan sedikit usaha. Ini adalah teknik pembunuhan yang sebenarnya,
yang telah dikembangkan melalui ribuan percobaan. Bagaimanapun, di medan perang, Anda mungkin menghadapi musuh di kedua sisi dan menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang sama. Segera, Wu Lao melahirkan ide ujian, tidak mau kalah, kecepatan menembak semakin cepat, dan dia ingin melihat siapa yang bisa mengalahkan lebih banyak pengawal. Pengawal yang dibawa Jiang Yudi semuanya dilatih dengan hati-hati olehnya untuk menjadi pengawal pribadi nona kedua keluarga Jiang. Mereka adalah 9 jenis penghargaan tertinggi, dan mereka harus melewati beberapa level. Jika orang-orang ini ditempatkan di luar, mereka akan menjadi satu musuh 10. Seberapa kuat? Namun nyatanya, Wu Qianshan dan Wei Lei tidak menunjukkan kekuatan penuh mereka. Pada saat ini, Jiang Yudi tahu betul bahwa dengan Wu Qianshan dan Wei Lei di sekitarnya, dia tidak bisa lagi mengancam Ye Lingtian, tetapi dia tidak bisa melepaskan wajahnya sendiri dan tidak mau mengakuinya. Dia berjuang mati-matian, mencoba menarik tangannya, tetapi sayangnya tangan kanan Ye Lingtian seperti penjepit besi, jadi dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Bocah, lepaskan cepat, apakah kamu mencoba menganiaya Nona Ben? Jiang Yudi memelototi Ye Lingtian. Ye Lingtian menatapnya dengan dingin dan berkata dengan ringan, kamu tidak layak. Mendengar 4 kata ini, Jiang Yudi menjadi sangat marah, dan menjadi marah. Bocah bau, kamu kejam, hari ini adalah pengakuan Nona Ben. Tapi kamu tunggu aku pasti akan membalas dendam. Jika kamu baik hati, kamu akan melindungi Su Yuwei, jalan kecil, selama 24 jam, jika tidak selama aku mendapat kesempatan, aku akan menjelekkannya suatu hari nanti. Jiang Yudi menyesap satu persatu pelacur kecil itu jelas memiliki kebencian yang tak terlupakan terhadap Su Yuwei. Mendengar ancamannya, mata Ye Lingtian bersinar dengan cahaya dingin yang tajam. Siapapun yang mengenalnya dengan baik tahu bahwa dia benar-benar marah. Sisik Youni panjang, jika Anda menyentuhnya, kamu akan melakukan kejahatan. Jiang Yudi telah mengancam Su Yuwei satu demi satu, dan telah menyentuh sisik terbaliknya. Jiang Yudi, karena kamu selalu terlihat seperti kamu di atas, kamu akan menjelekkan orang di setiap kesempatan, jadi hari ini aku pertama-tama biarkan dirimu merasakan rasa yang enak ini. Kata Ye Lingtian, meraih botol kaca dari tangan Jiang Yudi, menggoyangkan pergelangan tangannya. 11. Wow. Bab 698. Sebotol penuh asam sulfat pekat dituangkan ke seluruh wajah Jiang Yudi. Asam sulfat pekat memercik ke wajahnya. Jiang Yudi langsung merasakan sakit yang membakar di wajahnya. Jiang Yudi tidak tahan dengan rasa sakitnya, dan menjerit menusuk hati, berkedut di sekujur tubuhnya. Asam sulfat pekat sangat korosif dan akan cepat terbakar jika mengenai kulit. Para tamu yang hadir melihat wajah Jiang Yudi yang dibuat-buat bernanah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, menjadi berlubang dan darah mengalir. Guduk-guduk, efek korosif dari asam sulfat pekat dilepaskan lebih kuat di bawah katalisis air darah, membuat wajah Jiang Yudi menggelegak. Lepuhan yang menonjol itu segera pecah di sungai. Wajah Yudi pecah menjadi campuran darah dan daging, seolah-olah seseorang sedang memegang semangkuk sup nugget dan menuangkannya langsung ke kepalanya. Jiang Yudi sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh wajahnya dengan tangannya. Setelah tangan ternoda dengan asam sulfat pekat, kulitnya cepat terkorosi. Segera Anda dapat melihat bahwa ada bisul di tangannya. Pada saat ini, asam sulfat pekat yang merusak kulit wajahnya telah memberikan efek terbesarnya. Luka bakar paling parah, dagingnya busuk, dan tulangnya bisa terlihat samar. Jiang Yudi sangat menderita, berguling-guling di tanah kesakitan di seluruh aula perjamuan, dia bisa mendengar teriakannya seperti membunuh babi. Perubahan mendadak ini berada di luar imajinasi semua orang. Semua tamu tercengang. Ada beberapa tamu wanita, wajah mereka sepucat kertas, dan mereka menutupi tangan mereka. Tutup mulutmu, muntah sebentar. Penampilan Jiang Yudi yang berguling kesakitan membuat banyak tamu pria tak tertahankan untuk menatap langsung ke arahnya, apalagi tamu wanita ini.
Banyak orang menutupi mata mereka dan tidak tahan untuk menonton lagi. Jiang Yudi berusaha mati dengan segala cara yang mungkin untuk menyebabkan malapetaka seperti itu pada dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa dia pantas mendapatkannya. Tetapi semua orang tidak dapat membayangkan bahwa Ye Lingtian benar-benar berani melakukannya, dan itu sangat kejam. Wajah Jiang Yudi mungkin benar-benar hancur. Dengan keterampilan medis Dacia saat ini, saya khawatir tidak ada yang bisa memikirkannya untuk mengembalikan penampilannya. Rasa sakit yang menembus jauh ke dalam sumsum tulang membuat Jiang Yudi hampir mati lemas. Setelah berguling-guling di tanah berlumuran darah. 1. Desis. Butuh waktu lama sebelum seseorang kembali ke akal sehatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin, dan dia tercengang, tetapi tidak ada yang berani berbicara buruk tentang Ye Lingtian. Pada saat ini, Ye Lingtian ada di mata mereka, seperti ini adalah Raja Iblis yang tak tertandingi, dan tidak ada yang berani untuk tidak mematuhinya. Banyak orang mundur beberapa langkah, hanya untuk merasakan bahwa bulu mereka berdiri dan punggung mereka dingin. Bahkan jika Ye Lingtian tidak menargetkan mereka, mereka masih merasa takut secara naluriah, seperti hewan di alam menghadapi musuh alami. Banyak petinggi diam-diam memutuskan bahwa apapun yang terjadi di masa depan, mereka tidak akan pernah menjadi musuh Ye Lingtian. Jika tidak, mereka akan menarik penulis terkenal. Segera, perhatian semua orang tertuju pada Jiang Yudi. Ini terlalu menakutkan. Mempercikkan mie dengan asam sulfat pekat adalah metode yang paling parah. Wanita kedua dari keluarga Jiang, yang selalu menyukai kecantikan, berubah menjadi, hei. Botol sulfat pekat ini asam adalah miliknya, apa yang dia bawa sendiri dapat dianggap merugikan diri sendiri. Dan dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Jiang Yudi hancur. Mulai sekarang, dia hanya bisa hidup dengan menatap wajah jelek ini. Diperkirakan pada malam, jelek. Melihat ke cermin, Anda bisa menakut-nakuti diri sendiri setengah mati. Bab 699. Para tamu yang hadir dan Jiang Yudi tidak ada hubungannya satu sama lain. Sekarang melihat Jiang Yudi dalam kesusahan, dirusak oleh asam sulfat pekat, tidak ada yang menawarkan bantuan. Namun, saat mengalami rasa sakit yang tidak manusiawi ini, Jiang Yudi tidak pingsan kesakitan, tetapi terus berteriak dan menjerit seperti hantu perempuan. Itu menyakitkanku, itu menyakitkanku. Sebenarnya, yang membuatnya tidak koma adalah kebencian yang mendalam di hatinya. Sejak dia merasakan sakitnya, Jiang Yudi tahu bahwa wajahnya benar-benar hancur, dan dia hanya bisa menjadi monster jelek di masa depan. Jika dia adalah putri dari keluarga biasa, itu akan baik-baik saja. Tapi dia adalah wanita muda kedua dari keluarga Jiang. Setelah dirusak, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan seluruh Tianan. Cinta, mereka semua datang untuk menyenangkan keluarga Jiang. Kebencian di hatinya seperti banjir yang mengerikan, menjengkelkan. Hari ini jelas untuk mempermalukan Su Yuwei, tetapi pada akhirnya, Su Yuwei menikmati kemuliaan dan menjadi pengantin paling bahagia di dunia. Sebaliknya, dia sendiri telah menjadi bahan tertawaan, dan sekarang, dia telah kehilangan lebih banyak lagi mukanya sendiri. Suasana hati Jiang Yudi seperti berada di roller coaster, jatuh dari surga ke neraka, dia akan menjadi gila. Jika dia bisa, dia ingin menebas Su Yuwei dengan 1000 pisau, lalu menggoreng Ye Lingtian dalam wajan. Kebencian yang luar biasa ini membuat Jiang Yudi tetap terjaga, dan pada saat yang sama membuatnya tersiksa oleh asam sulfat pekat. Rasa sakit yang parah korosi bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Namun, tidak peduli apakah Jiang Yudi dapat menahan rasa sakit yang parah atau tidak, wajahnya dianggap tidak berguna. Bahkan jika keluarga Jiang adalah keluarga kaya baru dengan kekuatan besar di Tianan, masih tidak mungkin untuk menyembuhkan pipinya. Luka bakar yang disebabkan oleh asam sulfat pekat telah merusak sebagian kulitnya. Daxia tidak memiliki keterampilan medis yang dapat mengembalikan daging yang terkorosi ke keadaan semula. Keengganan untuk dirusak, kemarahan karena dipermalukan, dan rasa sakit akibat luka bakar,
Semua ini bersama-sama membuat Jiang Yudi sangat membenci Ye Lingtian, tapi sayangnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Ketika Jiang Yudi berguling-guling di tanah barusan, para pelayan keluarga Jiang tidak berani bersandar padanya, bahkan kepala pelayan paling setia Jiang Yudi akan bersembunyi jauh. Ketika rasa sakit yang parah di wajahnya sedikit mereda dan dia berhenti berguling-guling di tanah, anggota keluarga Jiang bergegas maju. 1. Nona kedua. Butler Jiang berteriak cemas, dan buru-buru berjongkok di samping Jiang Yudi untuk memeriksa lukanya. Matanya penuh lubang dan lubang darah, dan tulang belulang terlihat samar-samar, dan wajah, leher, dan lengannya semuanya darah dan air bercampur asam sulfat. Butler Jiang takut akan korosif asam sulfat dan tidak berani sentuh Jiang Yudi. Datang dan cari air, tuangkan air ke wajah wanita kedua, itu pasti akan membersihkan asam sulfat pekat. Seorang pelayan keluarga Jiang berkata dengan tergesa-gesa. Ketika steward Jiang mendengar ini, dia langsung marah, menamparkan wajah pelayan, dan memarahi, "Kamu idiot, asam sulfat pekat akan memancarkan panas ketika bertemu air, kamu tidak menyukai wajah wanita kedua. Bukankah kerusakannya cukup?" Setelah memarahi, kepala pelayan Jiang langsung menendang perut pelayan itu, membuatnya terhuyung mundur beberapa langkah, dan jatuh ke tanah. Ketika pelayan keluarga Jiang lainnya melihat pemandangan ini, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi, mereka hanya bisa berdiri tercengang seperti tiang kayu. Butler Jiang terus memeriksa luka wanita kedua, dan menemukan bahwa ada tanda-tanda bernanah terus-menerus, dan dia harus segera dibawa ke rumah sakit untuk ditangani oleh dokter profesional. Namun, Butler Jiang tahu betul bahwa setelah cedera yang begitu mengerikan, tidak mungkin baginya untuk pulih bahkan setelah operasi plastik. 2. Jika hal seperti ini terjadi pada wanita kedua, sebagai pembantu rumah tangga, dia tidak dapat menjamin dirinya sendiri, dan dia pasti akan dihukum oleh keluarga Jiang, dengan konsekuensi yang tak terbayangkan. Memikirkan hal ini, Butler Jiang juga memiliki ledakan kebencian di hatinya, menatap Ye Lingtian, menggertakkan giginya, "Bocah bau, kamu pengecut, beraninya kamu menyerang nona muda kedua kami di siang bolong. Mencari kematian." Dia memandang Yan Guodong, kepala ruang patroli, dan meraung dengan marah, "Direktur Yan, apa yang masih kamu lakukan? Cepat dan perintah, tangkap anak ini, bawa dia ke pengadilan, dan hukum dia dengan berat." Meskipun steward Jiang dia marah karena marah, tetapi dia tidak sepenuhnya kehilangan akal sehatnya, dan tahu bagaimana cara keluar dari pria besar Yan Guodong. Meskipun pengawal Jiang dipukuli sampai jatuh, tapi perwakilan Yan Guodong, tetapi pasukan keamanan tertinggi di Laut Cina Timur mendengar ini, banyak tamu merasa bahwa Yan Guodong akan maju, jadi mereka memandang Ye Lingtian dengan sedikit lebih dingin. Menurut mereka, Ye Lingtian dapat membuat begitu banyak bos besar mendukungnya, memang dia memiliki latar belakang yang tidak terbayangkan dan pada dasarnya dapat berjalan menyamping di Laut Cina Timur. 2. Namun, baru saja dia melakukan pembunuhan di depan umum, belum lagi kekejamannya, tetapi juga di depan Yan Guodong. Seperti yang kita semua tahu, Yan Guodong tegak, dan dia tidak pernah bisa menahan sebutir pasir pun di matanya selama lebih dari 10 tahun sebagai orang ketiga yang memimpin rumah patroli. Belum lama ini, dia secara pribadi memimpin tim untuk mencabut penguasa bawah tanah Cao Jialian, dan pada saat yang sama dipromosikan menjadi pemimpin ruang patroli. 3. Kebakaran untuk pejabat baru yang akan menjabat. Menghadapi perilaku jahat semacam ini, Yan Guodong tidak akan pernah tinggal diam. Selama keluarga Jiang memiliki hubungan yang baik, karir masa depan pasti akan lancar. Siapapun yang memiliki mata yang tajam tahu bagaimana Yan Guodong akan memilih, dengan kepribadiannya, Ye Lingtian sama sekali tidak mungkin untuk menutupinya. Dalam sorotan, wajah Yan Guodong muram dan berjalan ke arah Ye Lingtian, memancarkan aura ganas ke seluruh tubuhnya. Banyak tamu tampak seperti sedang menunggu untuk menonton pertunjukan, dan mereka semua berpikir bahwa Yan Guodong akan langsung melepas borgolnya, tidak memberinya ruang untuk melawan.
Hei, orang ini punya banyak latar belakang, tapi sayangnya dia bertemu Yan Ju. Ya, Yan Ju terkenal tidak egois, dan kali ini dia menendang pelat besi secara bersamaan. Bocah bau, kali ini kamu sudah mati. Mata Butler Jiang penuh dengan kekejaman yang tidak terselubung, seolah-olah dia telah meramalkan penangkapan Ye Lingtian. Namun, pada saat berikutnya, di mata semua orang, adegan luar biasa muncul. Yan Guodong, yang selalu tegak, bahkan membungkuk sedikit kepada Ye Lingtian sebagai salam. Segera setelah itu, dia melihat Butler Jiang lagi, dan berkata dengan wajah tegas, Anda tidak bisa berpikir saya buta, saya bisa melihat dengan jelas sekarang, dan jelas bahwa Jiang Yudi memimpin dan mengeluarkannya, sebotol asam sulfat pekat untuk menganiaya Su. Nona. Jika Tuan Ye tidak maju, Nona Su pasti sudah lama rusak. Tuan Ye pemberani dan membela diri, dan tidak bersalah sama sekali, dan Jiang Yudi adalah percobaan kejahatan. Jika bukan karena dia terluka, aku akan mempersiapkan tangkap dia langsung di ruang patroli. Ini Dong Hai, kata-kata keluarga Jiangmu bukanlah hukum.